Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejeng Nurul Fatihah dari kelas D angkatan 2022, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, NIM 220404502016, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan remaja. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian masa remaja. Masa remaja adalah transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, masa setengah baya dan masa tua, di mana pada masa ini remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Remaja juga merupakan tahapan perkembangan yang harus dilewati dengan berbagai kesulitan. Dalam tugas perkembangannya, remaja akan melewati beberapa fase dengan berbagai tingkat kesulitan permasalahannya, sehingga dengan mengetahui tugas-tugas perkembangan remaja dapat mencegah konflik yang ditimbulkan oleh remaja dalam keseharian yang sangat menyulitkan masyarakat. Agar tidak salah persepsi dalam menangani permasalahan tersebut, pada masa ini juga kondisi psikis remaja sangat labil, karena masa ini merupakan fase pencarian jati diri. Biasanya mereka selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru dilihat atau diketahuinya dari lingkungan sekitarnya, mulai lingkungan keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat. Semua pengetahuan yang baru diketahuinya, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan diterima dan ditanggapi oleh remaja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Nah, pembahasan pertama kita kali ini adalah perkembangan remaja pada umum. Usia remaja adalah umur individu yang berada dalam usia 10-19 tahun menurut Sarwono tahun 2006, di mana usia remaja terbagi atas 3 kategori, yaitu usia remaja awal 10-12 tahun, usia remaja madya 13-15 tahun, dan usia remaja akhir 16-19 tahun. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian remaja menurut para ahli. Menurut Sarwono tahun 2006, remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Menurut Rike dalam Gunarsa tahun 2004, masa remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Menurut Soundtrack tahun 2011, menyatakan masa remaja adalah suatu periode transisi dalam rentan kehidupan manusia, yang menjembatani masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa perkembangan serta peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perkembangan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Masa remaja berlangsung antara umur 13-18 tahun. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perkembangan kognitif pada remaja. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget dalam Wong tahun 2009, remaja tidak lagi dibatasi dengan kenyataan dan aktual, yang merupakan ciri periode berpikir konkret. Mereka juga memerhatikan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Pada saat ini, mereka lebih jauh ke depan. Tanpa memusatkan perhatian pada situasi saat ini, mereka dapat membayangkan suatu rangkaian peristiwa yang mungkin terjadi, seperti kemungkinan kuliah dan bekerja. Memikirkan bagaimana segala sesuatu mungkin dapat berubah di masa depan, seperti hubungan dengan orang tua dan akibat dari tindakan mereka, misalnya dikeluarkan dari sekolah. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seseorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan-pertimbangan objektif. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya, dorongan emosional banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran dan tingkah lakunya. Menurut Lowell Cole tahun 1963 mengemukakan bahwa ada 3 jenis emosi yang menonjol pada periode remaja, yaitu yang pertama emosi marah. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja.
Penyebab timbulnya emosi marah pada remaja ialah apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan di hadapan teman-temannya. Yang kedua, emosi takut, seperti ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga, ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun dalam keluarga, ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan atau pilihan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita, kemampuan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan, ketakutan terhadap masalah-masalah seks, dan ketakutan terhadap ancaman terhadap keberadaan diri. Pada saat akhir masa remaja dan pada saat memasuki perkembangan dewasa awal, ketakutan atau kecemasan yang baru muncul adalah menyangkut masalah keuangan, pekerjaan, kemunduran usaha, pendirian atau pandangan politik, kepercayaan atau agama, perkawinan, dan keluarga. Remaja yang sudah matang akan berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang menimbulkan rasa takutnya. Dan yang ketiga adalah emosi cinta. Emosi ini sudah ada sejak masa bayi dan terus berkembang sampai dewasa. Sedangkan pada masa remaja, rasa cinta diarahkan pada lawan jenis. Pada masa bayi, rasa cinta diarahkan pada orang tua, terutama pada ibu. Remaja wanita mengalami perkembangan perasaan cinta yang normal adalah jika remaja mengarahkan rasa cintanya kepada pemuda sesama remaja. Demikian juga dengan remaja pria, punya cinta normal mengarahkan cintanya kepada seorang gadis. Selanjutnya, bila dilihat dari sebab dan reaksi yang ditimbulkannya, emosi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu emosi yang berkaitan dengan perasaan, syaraf-syaraf jasmania, misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Dan emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Pembahasan yang keempat yaitu tentang perkembangan moral. Teori perkembangan moral menurut Colburn dalam Wong tahun 2009, masa remaja akhir dicirikan dengan suatu pertanyaan serius mengenai nilai moral dan individu. Remaja dapat dengan mudah mengambil peran lain. Mereka memahami tugas dan kewajiban berdasarkan hak timbal balik dengan orang lain, dan juga memahami konsep peradilan yang tampak dalam penetapan hukuman terhadap kesalahan dan perbaikan atau pergantian apa yang telah dirusak akibat tindakan yang salah. Namun demikian, mereka mempertanyakan peraturan-peraturan moral yang telah ditetapkan. Sering sebagai akibat dari observasi remaja bahwa suatu peraturan secara verbal berasal dari orang dewasa, tapi mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada remaja yaitu hubungan yang signifikan menunjukkan moral pada remaja dapat dipengaruhi oleh perilaku prososial dan religiusitas yang remaja kembangkan selama masa remaja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi moral di luar perilaku prososial dan religiusitas seperti usia, kelas sosial ekonomi, relasi sosial, dan faktor kepribadian. Pembahasan yang kelima yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Adapun proses perkembangan sosial pada remaja, yaitu yang pertama, berperilaku dapat diterima secara sosial. Yang kedua, memainkan peran di lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Pembahasan yang keenam yaitu perkembangan fisik. Remaja dimaksudkan adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan fisik. Tanda-tanda perubahan fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Dalam konteks ini, kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduksi bertumbuh dengan cepat, baik pria maupun wanita. Pertumbuhan fisik, intelektual, dan emosi pada remaja berlangsung sangat cepat. Remaja tumbuh menjadi sosok yang kuat, wawasan keilmuannya semakin bertambah luas dan mendalam.
sehingga tumbuh pula sebagai sosok yang kritis dan dinamis. Sementara dimensi emosinya atau psikisnya masih belum stabil, di mana keinginannya lebih menggebu ketimbang pertimbangan resikonya, sehingga remaja berkembang pula menjadi sosok pemberontak terhadap realitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik remaja, yaitu yang pertama sistem endokrin, yaitu bila sistem endokrin berfungsi normal, maka remaja akan memperlihatkan ukuran tubuh yang normal pula. Sebaliknya, bila remaja mengalami kekurangan hormon pertumbuhan, maka akan menjadi seperti kerdil, sedangkan yang kelebihan hormon pertumbuhan akan menjadi terlalu besar. Ciri-ciri pertumbuhan fisik bagi remaja pria adalah mulai tumbuh jakun, suara lebih besar, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan organ kelamin, dan bahu melebar. Bagi remaja wanita, membesarnya payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, timbul jerawat, tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Dan yang kedua, faktor keluarga, yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan antara lain yaitu gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan warna rambut.